Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Nur Azizah dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A dengan NIM 20051214073. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMKOM. Yang pertama yaitu, apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan adalah sebuah aturan atau protokol yang harus dilakukan dalam proses komunikasi data dengan suatu jaringan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan sesuai, baik, serta benar. Dalam standarisasi jaringan terdapat dua model, yaitu yang pertama ada ISO model dan yang kedua ada TCP/IP model. Apa perbedaan kedua model tersebut? Mari kita memahami maksud dari masing-masing model. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kedua model ini merupakan standarisasi jaringan komputer dalam proses komunikasi data. Nah, kedua model ini sebenarnya sama saja. Yang berbeda hanyalah jumlah proses atau layer yang dilalui. Seperti yang terlihat pada layar, bahwa OSI model terdapat 7 layer, sedangkan TCP/IP hanya ada 4 layer. Sebenarnya di dalam dunia nyata, yang sering dipakai oleh kita adalah TCP/IP, karena seperti yang terlihat bahwa TCP/IP ini lebih sederhana. Yang contohnya seperti yang pada application layernya, yang hanya satu pada TCP/IP-nya, sedangkan pada OSI model ada 3 layers. Akan tetapi, dengan OSI model ini, kita dapat mempelajari operasi jaringannya atau proses enkapsulasi secara rinci. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah proses aliran data di setiap layernya atau lapisannya. Selanjutnya, memahami proses enkapsulasi yang dimulai dari layer pertama atau lapisan application. Pada lapisan ini terjadi interaksi antara user dengan suatu aplikasi atau suatu website. Protokol yang bekerja pada layer aplikasi ini pertama ada HTTP, di mana protokol ini menyediakan komunikasi transfer data antar jaringan. Contoh penerapan protokolnya lebih digunakan pada website, contohnya terdapat pada Firefox, Chrome, serta Internet Explorer. Lalu protokol yang kedua ada SMTP, yaitu protokol yang berfungsi dalam komunikasi pengiriman email. Lalu dengan layer ini terdapat pula protokol DNS, yaitu sistem yang dapat memberikan nama domain pada alamat IP untuk mudah diingat. Setelah user berkomunikasi dengan aplikasi, dilanjutkan pada layer presentation. Pada layer ini terdapat proses format data. Selain itu juga ada enkripsi data dan juga deskripsi data. Enkripsi data adalah proses yang mengubah teks yang dikirim oleh user, atau bisa dikatakan yaitu perubahan dari format aplikasi menjadi format jaringannya. Adapun protokol jaringan yang digunakan antara lain, pertama ada MIME atau Multi Purpose Internet Mail Extension yang diterapkan pada sebuah pesan atau surat atau sebuah email. Yang kedua ada SSL, Secure Sockets Layer, dan ketiga ada TLS, Transport Layer Security, di mana kedua protokol ini, SSL dan TLS, merupakan sama saja sebelumnya, yaitu protokol yang ada pada HTTP atau suatu website. Hanya saja SSL merupakan pendahulu dari TLS-nya. Selain ketiga ini, ada beberapa protokol lainnya juga. Setelah terformat dalam jaringan, maka dilanjutkan pada layer session. Di layer ini berhubungan pada koneksi jaringannya, di mana pada tahap ini akan membangun serta mengakhiri koneksi antar perangkat apabila komunikasi sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Di layer session ini juga bertanggung jawab atas
autentikasi dan koneksi ulang ketika ada gangguan jaringan. Adapun protokol jaringan pada layer ini ada ADSP, AppleTalk, Data Stream Protocol, lalu PAP, Printer Access Protocol, SPDU, Session Protocol Data Unit, dan banyak protokol lainnya. Setelah koneksi terhubung, data dilanjutkan pada layer transport. Pada layer ini bertanggung jawab untuk mengontrol data yang akan dikirim, seperti banyak data yang dikirim, seberapa cepat pengirimannya, dan tujuan kepada siapa data ini dikirim. Maka dari itu, di dalam layer ini membutuhkan protokol seperti TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, di mana TCP yang berguna dalam penanganan masalah dan dapat mengurutkan data agar data yang dikirim tidak ada yang hilang di tengah jalan. Selain itu, karena transport melakukan kontrol keamanan tujuan data, maka di layer ini juga terdapat penambahan sumber serta nomor port tujuan. Selain itu, dilanjutkan pada layer network, di mana terdapat pembuatan header yang berisi IP, pengirim, serta IP tujuannya. Selain itu juga terdapat routing, yaitu pengiriman data antar jaringan dengan bantuan router dan switch yang sedang beroperasi. Beberapa protokol jaringannya antara lain yaitu IP, Internet Working Protocol, ARP, Address Resolution Protocol, RARP, Reserve Address Resolution Protocol, dan beberapa protokol lainnya. Lalu data diteruskan ke layer data link yang menambahkan alamat fisik pada perangkat yang sedang beroperasi, baik dari alamat fisik pengirim data maupun alamat fisik dari penerima data. Alamat fisik inilah yang disebut oleh MAC address atau Media Access Control Address. Contoh perangkatnya adalah Bluetooth, Ethernet, Wireless Network, dan lain-lain. Adapun protokol jaringannya ada PPP, Point-to-Point Protocol, dan juga SLIP, Serial Line Internet Protocol. Lalu proses yang terakhir data ada pada layer physical, yaitu tempat utama yang digunakan dalam pengiriman data yang melintasi perangkat keras. Beberapa hal yang dilakukan pada layer ini adalah mendefinisikan media transmisi jaringan, mentransmisikan data dalam bentuk bit stream, pensinyalan jaringan, dan tentunya membuat topologi jaringan untuk dapat memproses lanjut data kepada penerima data. Untuk proses transmisi data, perangkat keras yang digunakan ada contohnya yaitu kabel Ethernet atau bisa juga Ethernet hub. Nah, pada layer ini tidak memiliki protokol jaringan yang secara spesifik. Dan inilah contoh yang menggambarkan alur proses komunikasi data, di mana sebelah kiri ini adalah pengirim data atau paket yang diproses dari application layer sampai ke bawah yaitu physical layer dan dikirimkan ke bagian kanannya yaitu si penerima yang dimulai dari bawah yaitu dari physical layer ke atas yaitu application layer. Setelah itu kita membahas protokol yang ada pada layer transport atau layer keempat. Terdapat dua protokol yang memiliki fungsi yang sama, tetapi memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu TCP dan UDP. Bisa dilihat pada layar bahwa kedua protokol ini fungsinya sama, yaitu untuk mentransfer data. Akan tetapi, pada operasinya, TCP perlu konfirmasi akan data yang dikirim ini telah sampai pada penerima atau belum, dan terdapat nomor urutan pada datanya, sehingga apabila data yang dikirim ada yang hilang, maka akan dilakukan pengiriman ulang. Sedangkan pada UDP, mereka hanya perlu untuk mengirimkan data tanpa perlu mengetahui apakah data yang ditransfer ini telah terkirim semua dengan baik. Contoh penerapannya pada TCP terdapat pada email, lalu UDP yang beroperasi secara real time, penerapannya ada pada telepon atau video call dan lain-lain. Selain TCP dan UDP pada layer transport, ada pula penomoran port,
di mana dengan nomor port ini, komputer dapat menampilkan aplikasi yang sesuai dengan nomor portnya, dan inilah beberapa contoh nomor port yang terkenal. Sekian materi-materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dimengerti serta bermanfaat atau memberi ilmu kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.